Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di sini. Kita dapat kembali duduk di sini. Kita kembali digerakkan oleh Allah untuk datang dan bermajlis di sini. Kita sama-sama membahas satu episode dari pembahasan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia, nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap kaum muslimin. Bahkan nikmat datang ke masjid, beribadah, kemudian beribadah setelah beribadah, beribadah setelah beribadah. Kita sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, lalu duduk membahas perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti masuk waktu salat Isya, kita tunaikan salat Isya berjamaah juga. Ini adalah nikmat setelah nikmat setelah nikmat. Alhamdulillah. Kemudian tidak lupa juga semoga salat dan salam senantiasa tercurah tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang gangguan-gangguan fisik yang menimpa para sahabat Nabi. Maksudnya gangguan-gangguan fisik adalah gangguan-gangguan yang sifatnya kekerasan. Karena mereka generasi pertama, mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk mendampingi Rasulullah, mendampingi Nabi Allah. Dan tentu saja mereka sebagai orang-orang yang menjadi pendamping-pendamping Rasulullah, mereka memiliki ujian yang dahsyat. Lebih hebat ujian mereka daripada ujian yang kita hadapi sehari-hari atau yang kita hadapi di zaman sekarang. Kita ketika menjalankan agama dengan benar, ketika mencoba mengikuti jalan Rasulullah,
Kita juga mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Tetapi jika dibandingkan dengan mereka, apa yang kita dapati tidak sebanding, tidak seberapa. Kita paling banter disebut sebagai kadrun. Kita paling banter disebut sebagai so'alim. Kita paling banter disebut ini dan itu. Sebatas itu, sebatas yang seperti itu. Mereka mendapatkan gangguan-gangguan fisik sampai nyawa mereka ada yang melayang, sampai diantara mereka ada yang cacat permanen, sampai ada diantara mereka yang memiliki luka bakar atau bekas luka bakar. Nanti kita akan lihat siapa yang seperti itu. Hadirin jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan di sini bahwa orang-orang musyrikin Quraisy untuk menghadang lajunya dakwah Rasulullah, pada awalnya mereka menggunakan cara-cara yang halus, cara-cara yang halus. Tidak mempan dengan itu, mereka menempuh cara dengan menghalangi, dengan menjelek-jelekan, dan berbagai hal yang sifatnya lisan. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara mereka ada yang menyebut Rasulullah sebagai pendusta, tukang sihir, dukun, penyair. Di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya Al-Quran itu hanya bikinan manusia biasa yang disampaikan kepada Rasulullah. Di antara mereka ada yang menganggap Rasulullah itu seperti dukun yang punya jin. Jin tersebut datang setiap pagi dan petang membawa syair-syair. Di antara mereka ada yang mencoba menghalangi manusia dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan mengadakan majlis-majlis tandingan, perkumpulan-perkumpulan tandingan, supaya mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tiga cara ini ditempuh: menyerang orangnya, kemudian menyerang kontennya, kemudian menghalangi manusia dari bertemu dan mendengar konten yang disampaikan oleh Rasulullah. Tiga cara ini dilakukan oleh mereka di awal-awal, dan tentu saja apa yang mereka lakukan itu gagal total. Mereka, orang-orang kafir Quraisy, melihat bahwa yang mengikuti Rasulullah semakin hari itu semakin bertambah. Mungkin lajunya pelan, tetapi tetap ada, pasti ada orang-orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan mereka mengetahui itu dengan pasti. Maka disebutkan di sini oleh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, lamma ra'au anna hadhil asalib lam tajid naf'an fi ihbatid da'watil islamiyati istasyaru fima bainahum. Ketika mereka melihat cara-cara yang tadi kita sebutkan itu tidak mendatangkan manfaat, tidak berguna dalam menghentikan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, dalam menghadang dakwah Islam, maka mereka, tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, mereka bermusyawarah, mereka berkumpul, mereka berdiskusi di antara mereka tentang apa yang harus kita lakukan berikutnya. Pakai cara baik-baik nggak bisa nih, pakai cara yang halus nggak mempan nih, lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka bicarakan itu sesama mereka. Maka dalam forum yang mereka adakan, dalam pembicaraan yang mereka lakukan, qarraru al-qiyama bita'dzibil muslimin. Mereka kemudian menetapkan akan mengadakan gangguan dan penyiksaan terhadap orang-orang yang mengikuti Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mereka sepakati bersama dan mereka kemudian mulai bergerak. Maka pada kesempatan pertama, pada langkah yang mereka lakukan pertama kali, kita lihat yang bergerak waktu itu adalah pemimpin-pemimpin kabilah. Kata Al-Mubarakfuri, fa'akhadha kullu ra'isin yu'adzibu man dana min qabilatihi bil Islam. Maka didapati pada waktu itu pemimpin-pemimpin kabilah,
Pemimpin-pemimpin kabilah mereka mengganggu, menyiksa siapa saja dari anggota kabilah mereka yang ketahuan masuk Islam, yang ketahuan meninggalkan keyakinan nenek moyang mereka. Karena Waalaikumsalam, jangan sampai lupa bahwa pemimpin kabilah itu kedudukannya sama seperti raja. Bedanya tidak memiliki mahkota dan tidak diwariskan kepada anggota keluarganya. Jadi pemimpin kabilah di tengah-tengah bangsa Arab kedudukannya sama seperti raja, punya kuasa, punya sewenang untuk mengatur anggota kabilahnya, memaksa anggota kabilahnya. Nah, itu yang terjadi. Maka pemimpin-pemimpin kabilah yang tadi mendapatkan ketetapan, mereka mulai mengganggu secara fisik, mulai melakukan cara-cara kekerasan, mulailah mereka memeriksa kabilah masing-masing. Mulailah mereka memeriksa kabilah masing-masing. Dan ingat, setiap orang Arab punya kabilah, itu aslinya punya kabilah. Minimalnya kalau mereka adalah pendatang dan gak punya kabilah, mereka akan mencari sekutu, ke kabilah-kabilah yang mereka kenal baik. Mereka bersekutu dengan kabilah A, mereka bersekutu dengan kabilah B. Dengan adanya persekutuan itu, hidup mereka terjamin, keamanan mereka terjaga. Dan memang seperti itu, sehingga mereka bisa hidup tenang di kota Mekah. Nah, pemimpin kabilah masing-masing akhirnya memeriksa. Ketika mendapati ada budak atau bekas budak atau ada anggota kabilahnya yang ketahuan telah masuk Islam, mengikuti Rasulullah, akhirnya mereka data dan mereka intimidasi, mereka tekan. Pemimpin kabilah yang kuat, pemimpin kabilah yang memiliki power, memiliki teman-teman yang siap membantu, mereka nggak tanggung-tanggung. Anggota kabilahnya yang ketahuan setelah diingatkan nggak mau kembali ke keyakinan nenek moyang, mereka tarik dan mereka ganggu secara fisik. Mereka timpakan kekerasan kepada anggota kabilah tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh yang terjadi. Kalau tadi kita sebutkan ini secara umum, pemimpin kabilah yang beraksi, pemimpin kabilah yang turun memeriksa anggota kabilahnya. Sekarang kita lihat person to personnya. Karena Abu Jahal idza sami'a bi rajulin qad aslama lahu syarafun wa man'a anbaha wa akhzah. Abu Jahal ini seorang tokoh dari kabilah Bani Makhzum. Kalau dia mendengar ada seseorang telah masuk Islam dan orang ini memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan, maka Abu Jahal akan mendatanginya. Kemudian memberikan peringatan, tanbih, atau menghinakannya, mencaci makinya. Wa au'adahu bi iblagil khasarah fil mal wal jah. Lalu tidak berhenti di situ, Abu Jahal melangkah lebih jauh kepada orang-orang merdeka, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki kemuliaan seperti itu. Abu Jahal dengan beraninya mendatangi orang tersebut dan kemudian mengancam orang itu, menggambarkan kepadanya akan kerugian yang bakal didapat kalau masih terus begitu. Dia akan dijatuhkan wibawahnya, dia akan ditakut-takuti, dia akan diintimidasi secara ekonomi. Ini kalau orangnya mulia, tokoh, ada tokoh ketahuan masuk Islam, Abu Jahal begitu, pakai cara-cara yang sifatnya lisan, caci maki, intimidasi, nyindir, mengolok-ngolok, kemudian mengancam. Mengancam masalah apa? Ekonominya, mengancam masalah kehormatannya, begitu yang dilakukan Abu Jahal.
Wa in kana dha'ifan, dan kalau orang tersebut adalah orang yang lemah, bekas budak atau orang merdeka tapi tidak memiliki kedudukan yang kokoh, kedudukan yang kuat di tengah kaumnya, maka dorobahu wa agrobihi, Abu Jahal nggak segan-segan untuk memukulnya, atau melakukan kekerasan kepadanya. Ini Abu Jahal. Abu Jahal ini sebenarnya julukan, nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham al-Makhzumi. Dia dijuluki dengan Abu Jahal oleh Rasulullah dan para sahabat. Alasannya karena Abu Jahal ini adalah sosok laki-laki yang cerdas. Saking cerdasnya dia, orang-orang menyebutnya dengan Abul Hakam. Al-Hakam itu artinya kecerdasan, kebijaksanaan. Jadi saking hebatnya Abu Jahal, cerdasnya dia disebut sebagai Abul Hakam. Tetapi dengan kecerdasan itu tidak bermanfaat sama sekali pada dirinya dan agamanya. Bahkan nanti kita akan lewati insyaallah, Abu Jahal ini sebenarnya tahu bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu nggak mungkin dusta. Karena Abu Jahal itu kenal baik Rasulullah siapa, tahu karakternya gimana. Tetapi karena kesombongan, karena apa yang ada di dalam dada nggak terima, ada orang dari kabilah Bani Hashim yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan mendapatkan wahyu dari langit, Abu Jahal melakukan yang seperti ini. Jadi nggak murni karena yang diketahui dari Rasulullah, tapi ini sesuatu yang terdapat di dalam dadanya. Amarah, kemudian dengki, itu yang kemudian mendorong Abu Jahal untuk melakukan yang seperti ini. Padahal dia tahu nggak mungkin laki-laki yang bernama Muhammad itu berdusta, karena kita tahu. Dan ini disebutkan oleh Abu Jahal, disebutkan nanti dalam salah satu bagian di kitab ini. Taib. Nah itu Abu Jahal. Kemudian kita lihat lagi bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Ini dari sisi orang-orang yang memusuhi. Tadi pemimpin-pemimpin kabilah, kemudian berikutnya tokoh Quraisy seperti Abu Jahal. Lalu kita lihat dari sisi para sahabat. Kana ammu Utsman ibn Affan yalufuhu fi hasirin min warakin nakhil. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika masuk Islam umur beliau 34 tahun. Utsman bin Affan ketika masuk Islam umur beliau 34 tahun. Lalu ketika Rasulullah mulai dakwah secara terang-terangan, umur Utsman itu menginjak 38 tahun. 38 tahun. Jadi bukan kayak kebanyakan kita 20 tahun, 25 tahun, 38 tahun, sebentar lagi 40. Utsman bin Affan ketika masuk Islam dan kemudian keluarganya tahu Utsman pindah keyakinan, maka pamannya bertindak. Utsman waktu itu diringkus, diikat lalu digulung di dalam tikar. Jadi ada semacam karpet, ya, tikar begitu yang terbuat dari pelepah kurma. Utsman ditaruh di situ, digulung, diikat lalu digantung. Diikat di bagian badannya, habis itu digantung. Di bawah posisi Utsman yang seperti itu, tergantung begitu, pamannya menyalakan api di sana, diasapi, dipanasi, dan dipaksa, engkau akan terus begitu kecuali kalau engkau kembali kepada keyakinan kita yang dulu. Utsman tidak mau. Beliau diasapi, dipanasi seperti itu, diikat, digantung seperti itu. Beliau tetap tidak mau mengikuti permintaan pamannya. 38 tahun, bayangkan. Yang punya umur lebih dari 40, coba bayangkan 38 tahun waktu masih seperti itu, bagaimana kondisi kita. Ini Utsman diikat, digantung seperti itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Utsman diperlakukan seperti itu selama sekian waktu, sampai akhirnya pamannya menyerah. Dilepaskan Utsman lalu dibiarkan begitu saja, karena pamannya menyadari Utsman tetap tidak akan pindah kembali ke keyakinan yang dulu. Ini Utsman bin Affan. Kemudian sahabat Rasulullah lainnya, di antara sahabat Rasulullah yang masih tergolong muda sekali adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda Mekah yang terkenal akan ketampanan wajahnya. Di zaman jahiliyah beliau adalah orang yang paling wangi. Bajunya bagus, kemudian wangi, tercium kemana-mana dari tubuhnya. Dan orang-orang Mekah menandai Mus'ab bin Umair seperti itu. Lalu ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, kemudian keislamannya awalnya disembunyikan, lalu terdengar oleh ibunya, mana'athu ta'am wasyarab wa ahrajathu min baitihi. Ketika ibunya yang sangat menyayangi Mus'ab memberikan makan, minum, pakaian yang bagus, minyak wangi yang betul-betul menyebar kemana-mana wanginya, tahu anak kesayangannya itu masuk Islam, pindah keyakinan, maka sang ibu langsung menyetop, tidak memberi makannya, tidak memberi minum, bahkan mengusir Mus'ab dari rumah, karena tidak mau kembali keyakinan yang lama kepada keyakinan yang dulu. Diusir oleh ibunya. Diusir oleh ibunya. Taib. Nah, wa kana min an'amin nasi aishan. Padahal dulunya seperti yang tadi kita sebutkan, Mus'ab ini seorang pemuda yang betul-betul memiliki berbagai fasilitas. Makanan, minuman, pakaian yang bagus, minyak wangi. Beliau betul-betul pemuda yang Masya Allah di kota Mekah. Tetapi setelah diusir oleh ibunya, di stop semua yang diberikan kepadanya, Mus'ab pun langsung berubah. Fatahasyafa jalduhu tahsyafal hayya. Fatahasyafa jalduhu tahsyafal hayya. Maka dalam tempo singkat, Mus'ab yang tidak mendapatkan apa-apa lagi dari orang tuanya berubah menjadi seorang pemuda yang kucel, kurus, bajunya itu-itu aja, dan kulitnya berubah menjadi bersisik sebagaimana sisik ular. Jadi saking apa, nggak terperhatikan lagi gizi makanannya, makan apa yang ada, apa yang ditemukan, bahkan kalau nggak ada, nggak makan. Yang sebelumnya sejahtera, sentosa, yang sebelumnya Masya Allah, ya, sekarang berubah drastis setelah diusir oleh ibunya. Kurus, kucel, pakaiannya itu-itu aja, dan kulitnya bersisik seperti sisik ular. Ini Mus'ab bin Umair. Ini Mus'ab bin Umair. Berikutnya, di antara sahabat Rasulullah yang mendapatkan gangguan karena pindah keyakinan adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Karena Suhaib yu'adzab hatta yafqada fikrahu wala yadri ma yaqulu. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ketika masuk Islam, dia disiksa oleh orang-orang Quraisy, dipaksa untuk pindah keyakinan seperti dulu, sampai saking dahsyatnya gangguan dan siksaan yang menimpa Suhaib, pikirannya terganggu, dan sampai beliau nggak tahu lagi apa yang diucapkannya itu.
Jadi mungkin saking dahsyatnya mendapati pukulan, saking dahsyatnya diganggu oleh tokoh-tokoh Quraisy, Suhaib sampai nggak paham lagi apa yang diucapkannya itu. Jadi memang pikirannya sudah terganggu, sampai terganggu pikirannya, sampai pikirannya terganggu. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini beberapa contoh yang kita sebutkan pertama di malam hari ini. Ketika kita sebutkan contoh seperti ini, tolong yang seperti ini dijadikan cermin. Kita jadikan ini sebagai cermin, kita berkaca dengan apa yang ada pada diri kita. Siapa di antara kita yang pernah mengalami seperti ini? Siapa di antara kita yang pernah mendapatkan cobaan seperti ini? Kalaupun ada yang mendapatkan ujian dan cobaan, gegara kita memegang ajaran Islam yang seperti ini, yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf, coba ada tidak yang mendapatkan gangguan seperti ini? Artinya ketika kita berkaca dengan apa yang menimpa para sahabat, dari situ kita ambil pelajaran penting, betapa beruntungnya kita. Kita lahir dari orang tua yang sudah Islam dari awal. Kemudian kita berkembang ya dalam suasana yang kondusif, belajar agama mudah, kemudian lingkungan yang Masya Allah, dan seterusnya dan sebagainya. Dan sekarang kita bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, tidak diganggu, tidak dihalangi, tidak dihadang. Maka semua itu ketika kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada para sahabat, harusnya menjadi sesuatu yang membuat kita terus bersyukur, terus bersyukur. Dan sebaik-baik rasa syukur adalah menjadikan nikmat yang didapat dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, bukan sekedar bilang alhamdulillah. Kita nggak kayak gitu ya. Alhamdulillah kita nggak kayak begitu. Alhamdulillah kita nggak sampai mendapati cobaan yang didapat oleh para sahabat. Nggak sebatas itu. Yang namanya bersyukur, nikmat yang Allah beri, selain kita ucapkan rasa syukur, kita sadari dalam hati ini datang dari Allah, kita pergunakan nikmat tersebut sebaik mungkin dalam ketaatan kepada Allah. Rasa nyaman, dapat rumah ibadah, punya masjid sendiri, punya kajian rutin, kenal teman-teman yang satu frekuensi. Istilah sekarang kan kayak gitu kan, satu frekuensi, sama-sama ikut kajian sunnah, sama-sama tahu ustadz yang diikutin kayak begini, ceramah yang didengar tuh begini. Nah, gunakan semua itu dalam koridor ketaatan. Ini sebaik-baik rasa syukur. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan, kita lihat contoh berikutnya. Dan ingat, malam hari ini kita akan bicara tentang contoh. Kita nggak bicara selain contoh, karena memang inilah bagian yang ada di malam hari ini. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Qala al-Mubarakfuri, berkata al-Mubarakfuri, penulis kitab ini, wa kana Bilal maula Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Contoh berikutnya adalah apa yang menimpa sahabat Bilal, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini bukan orang Arab, bukan orang Quraisy. Bilal bin Rabah adalah seorang budak hitam dari negeri Habasyah, lalu dibeli dan dimiliki oleh seorang tokoh Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Bilal dalam statusnya sebagai budak milik Umayyah ternyata tertarik untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa yang namanya sesembahan itu cuma Allah, yang berhak disembah dengan benar hanya Allah, selain Allah adalah batil, meskipun semua orang di dunia ini menyembah selain Allah. Jadi ketika disampaikan oleh Rasulullah, dibacakan ayat-ayat yang datang dari Allah, Bilal tersadar lalu tergerak untuk kemudian memurnikan semua ibadahnya hanya untuk Allah, melepaskan diri dari berbagai macam keyakinan
yang ada di sekitarnya, meskipun itu keyakinan dipegang oleh tuannya, majikannya Umayyah bin Khalaf, meskipun nantinya akan mendapatkan resiko disiksa oleh majikannya. Jangan sampai lupa, yang namanya budak itu seperti benda, kayak HP ini, kayak gelas ini, kayak mic ini, benda, barang, suka-suka yang punya, mau dibanting, mau disimpan, mau dibersihkan, mau dipandang, mau dielus-elus, suka-suka yang punya. Orang lain nggak bisa, awas nggak boleh kayak gitu, nggak bisa, itu milik sendiri, properti, itu budak. Nah, Bilal menyadari hal itu ketika beliau masuk Islam, mengikrarkan kalimat tauhid, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, hanya Allah yang harus disembah, karena Allah yang telah memberikan segala sesuatu, alam semesta ini, rezeki yang kita dapat, Allah yang mengatur segala sesuatu, maka Allah yang patut disembah, bukan selain Allah. Bilal pindah keyakinan, berbeda dari majikannya. Ketika Umayyah, majikan dan tuan Bilal tahu, maka segera Umayyah bertindak, dipaksa Bilal untuk keluar dari keyakinannya. Bilal nggak mau. Akhirnya Umayyah mencari tali, lalu mengikatkan tali itu ke leher Bilal, diikat ke leher Bilal seperti binatang ternak, seperti domba, diikat lehernya dengan tali. Kemudian ujung tali itu diserahkan kepada anak-anak bocil-bocil yang ada di kota Mekah. Lalu disuruh seret itu tali, bawa itu tali, suka-suka kalian mau dibawa kemana. Betulan oleh anak-anak kecil ditarik-tarik. Bilal orang dewasa diikat lehernya pakai tali, kayak tali yang ada di leher domba, ujungnya ditarik-tarik sama anak-anak, rame-rame, sesuka mereka, mau dibawa ke pasar, ke lapangan. Bahkan di sini sebutkan yatufuna bi jibali Makkah, yatufuna bihi fi jibali Makkah. Bahkan anak-anak itu menarik-narik Bilal, menggelandang Bilal dengan cara seperti itu, dengan cara yang menghinakan itu, ke bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah. Jadi mainnya nggak di jalan-jalanan lagi, mainannya sampai ke bukit-bukit, ke gunung-gunung sekitar Mekah, diseret-seret, sambil ketawa-ketawa, sambil mereka permainkan Bilal. Padahal Bilal adalah manusia. Tapi karena tuannya sudah mengizinkan, maka anak-anak itu sesuka mereka, mereka senang, ya. Jiwa mereka memang jiwa bermain, mereka melihat ini budak diizinkan oleh tuannya, kenapa tidak? Ditarik, diseret seperti mereka menarik domba dan hewan-hewan ternak. Nah, itu yang terjadi pada Bilal, diseret sana, diseret ke sini oleh bocil-bocil Mekah. Bahkan di sini sebutkan wa yajurrunahu hatta kana al-hablu yu'thar fi unuki. Saking diseret, ditarik ke sana kemari oleh bocil-bocil itu, disebutkan di sini itu tali yang ada di leher Bilal itu sampai membekas di leher Bilal. Dan karena apa itu? Karena Bilal tetap memegang keyakinan baru itu. Tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bilal memegang kalimat itu, nggak mau kembali menyembah Lata, Uzza atau berhala-berhala yang lainnya. Tetap memegang keyakinan itu, berbekas di leher Bilal, berbekas di leher Bilal. Dan sepanjang jalan ditarik, diseret seperti itu, yang diucapkan oleh Bilal, yang disampaikan oleh Bilal sebagai zikirnya adalah kata ahad, ahad, ahad. Jenggut, ahad, ditarik, ahad, terjatuh-jatuh, keseret-seret, ahad, ahad, terus diulang sebagai zikir yang bisa diucapkan oleh Bilal. Dan memang Bilal waktu itu belum tahu zikir-zikir yang lainnya, belum tahu kalimat-kalimat yang lainnya. Yang dia tahu cuma satu,
Yang berhak diibadai dengan benar itu hanya Allah satu-satunya, Ahad satu-satunya, nggak ada yang lain. Sepanjang jalan Bilal mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Seperti itu. Seperti itu. Udah masuk waktu Isya? 3 menit lagi. Kita lanjutkan sedikit tentang Bilal. Umayyah sebagai tuannya Bilal waktu itu melihat Bilal ini tetap kekeh, gak nyerah, tetap gak goyah, diseret, diperlakukan sehina itu, serendah itu, tetap pada keyakinannya, gak bergerak sama sekali, terus mengucapkan Ahad, Ahad. Maka Umayyah pun juga mengambil bagian. Ketika sudah selesai bocil-bocil itu beraksi, Umayyah ketika mendapati Bilal di rumah diikat oleh Umayyah. Setelah diikat tangannya, tubuhnya, oleh Umayyah dipukuli Bilal dengan tongkat. Dipukul dengan tongkat. Bukan pakai tangan tapi pakai tongkat, pakai alat. Beda kan ya, mukul pakai tangan sama pakai tongkat. Mukul pakai tangan sama pakai alat tuh beda. Dipukuli Bilal pakai tongkat, dipaksa, kembali kau, kembali kau. Katakan Lata, Uzza, demi Lata, demi Uzza. Dipaksa seperti sampai dipukuli berkali-kali. Ini manusia, bukan hewan buas. Dipukuli seperti itu oleh Umayyah, majikan Bilal. Apa yang terjadi? Bilal tetap begitu, tetap tidak menyerah, tetap seperti itu. Dan apa yang terjadi pada Bilal ini terus membuat Umayyah makin kesal, gemas. Diperlakukan sehina-hinanya tetap nggak bisa. Sekarang dipukulin kayak seekor binatang dipukuli, tetap juga nggak bisa. Tetap bilang Ahad, Ahad. Maka Umayyah menempuh jalan berikutnya. Beberapa waktu kemudian Bilal dipaksa duduk di tengah terik matahari. Di tengah terik matahari, lalu dipaksa untuk tidak makan. Masuk waktu Isya, kita break dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang gangguan-gangguan fisik, kekerasan yang menimpa para sahabat Rasulullah SAW. Kita masih pada cerita tentang Bilal. Jadi kita sampaikan bahwasanya Bilal, beliau diperlakukan sehina itu oleh majikannya, oleh tuannya. Beliau dipukuli dengan tongkat hanya supaya Bilal kembali kepada keyakinan nenek moyang orang-orang Quraisy. Ingat, Bilal ini berasal dari negeri Habasyah. Habasyah itu berada di benua Afrika, dan negeri Habasyah sendiri di atasnya berkuasa kerajaan Habasyah. Kerajaan Habasyah itu adalah kerajaan yang agama resminya adalah Nasrani. Artinya kalau Bilal berasal dari Habasyah, harusnya Bilal memeluk agama Nasrani. Nah,
Tetapi di sini kita lihat bagaimana seorang budak dipaksa oleh tuannya supaya memegang keyakinan yang sama dengan tuannya. Dengan tuannya. Jadi Bilal dipukuli. Kemudian beliau dipaksa suatu hari untuk keluar, didudukkan di bawah terik panas matahari, lalu tidak diberi makan. Dibiarkan seperti itu sampai kelaparan, hanya supaya Bilal mau mengikuti kepercayaan nenek moyang orang-orang Quraisy sebagaimana yang dipegang oleh tuannya. Diperlakukan seperti itu, Bilal tetap dalam kondisi yang tadi kita sebutkan. Setelah itu berlalu sekian hari dan Bilal tetap seperti itu, maka akhirnya tuannya Umayyah bin Khalaf menyeret Bilal kembali ke padang pasir, lalu dibaringkan di bawah terik sinar matahari yang betul-betul menyengat, lalu dipaksa untuk baringan telentang, tangannya diikat, kakinya diikat supaya tidak lari. Dan pada waktu itu Bilal dibaringkan di atas batu-batu kerikil. Jadi bukan sekedar di atas padang pasir, tetapi di atas kumpulan batu kerikil. Di saat yang seperti itu begitu panas, matahari dari atas, kemudian batu-batu yang ditindingnya itu juga panas. Dibiarkan seperti itu, lalu di atas dada Bilal diletakkan batu besar. Diletakkan batu besar. Kemudian kata Umayyah ketika melihat Bilal kepayahan, tertindih oleh batu besar di dadanya, kemudian wajahnya disengat terik matahari, lalu punggungnya menimpa batu-batu kerikil yang ada di padang pasir waktu itu. Umayyah berkata kepada Bilal, "Wallahi la tazalu hakadha hatta tamuta au takfura bi Muhammadin wa ta'budal Lat wal Uzza." Wahai Bilal, demi Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingatkan lagi, orang-orang kafir Quraisy itu tahu siapa Allah. Mereka bersumpah juga dengan nama Allah. Jadi tolong jangan salah tangkap. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy yang kita ceritakan dari tadi menyiksa, mengganggu para sahabat, itu bukan sekumpulan orang-orang yang tidak tahu Allah. Mereka tahu Allah, mereka memiliki keyakinan Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menghidupkan dan Allah mematikan. Mereka tahu itu karena mereka dapati itu dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dari agama Nabi Ibrahim. Mereka tahu itu. Yang jadi masalah ketika mereka tahu dan yakin seperti itu, mereka menyembah selain Allah. Ingat nih, tolong jangan hilang konteks, jangan salah kaprah. Orang-orang kafir Quraisy yang kita bicarakan memusuhi Rasulullah dan para sahabat ini adalah orang-orang yang tahu Allah, yang tahu Allah pencipta alam semesta ini dan yakin tentang itu. Tetapi mereka menyembah selain Allah. Nah, ketika bersumpah, mereka bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, wahai Bilal, engkau akan terus seperti ini sampai engkau mati atau engkau ingkari Muhammad. Engkau ingkari Muhammad dan engkau sembah kembali Lata dan Uzza. Sembah kembali berhala-berhala. Jadi keyakinan yang dipegang oleh Bilal bahwa berhala-berhala tersebut adalah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Percuma menyembah berhala-berhala itu. Yang patut disembah hanya Allah saja. Berhala-berhala itu adalah sesuatu yang batil, dan orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu nggak ada kerjaan, nggak mendatangkan manfaat sama sekali. Ini keyakinan Bilal. Sementara Umayyah bin Khalaf
Beda daripada itu. Berhala-berhala itu adalah sesuatu yang sudah kita pegang, kita sembah dari zaman nenek moyang kita dulu. Ini sesuatu yang mendatangkan barokah, manfaat, ini dan seterusnya. Jadi dipaksa Bilal untuk ingkari apa yang diajari oleh Muhammad. Sembahlah Bilal, sembahlah berhala-berhala lagi wahai Bilal. Sembahlah Lata, sembahlah Uzza. Atau kalau tidak, engkau akan kubiarkan begini, mati seperti ini. Pada waktu itu Bilal hanya menjawab dengan jawaban yang kemarin-kemarin. Ahad, ahad, ahad. Ngucapinnya nggak kayak gini ya. Ngucapinnya itu dengan penuh kepayahan. Ditindih batu, matahari bersinar terik, panas, lalu di punggung ada batu-batu kerikil yang ditindih. Jadi diucapkan ahad-ahad itu dengan penuh kepayahan. Bilal sendiri di waktu yang jauh setelah itu mengatakan, andai aku tahu ada kalimat lain yang bisa kupahami, yang bisa kupahami dan tepat untuk diucapkan di waktu seperti itu, niscaya akan kukatakan, akan kuucapkan. Aku tidak akan mengucapkan ahad-ahad. Tapi hanya itu yang baru Bilal bisa. Ingat, Bilal ini posisinya sebagai budak. Dalam kondisi seperti itu, Bilal masih bisa bertemu Rasulullah, lalu menyimak ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah dan memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan inilah kesimpulannya, ahad, ahad, cuma Allah satu-satunya, cuma Allah satu-satunya, bukan berhala-berhala, cuma Allah, dan seperti itu. Umayyah akhirnya membiarkan Bilal seperti itu, tertindih dadanya, terjemur di terik matahari, dan terlentang di atas batu-batu kerikil. Pada waktu kejadian ini, dan inilah adalah puncak dari semua siksaan yang menimpa Bilal, Allah takdirkan Abu Bakar As-Siddiq lewat. Abu Bakar lewat melihat Umayyah seperti itu, lalu ada pemandangan yang betul-betul mengiriskan hati, didatangi oleh Abu Bakar. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, berapa harga budak ini? Pada waktu itu Umayyah ketika melihat ini ada cuan, langsung menyebutkan angka segini. Abu Bakar As-Siddiq langsung mengeluarkan uang, dikasih kepada Umayyah, diberi langsung tanpa nego. Disebutkan angka segini, langsung dirogoh koceknya, kantungnya oleh Abu Bakar, diambil uangnya, diserahkan kepada Umayyah, pindah kepemilikan. Lalu diangkat batu dari dada Bilal, diberdirikan Bilal, dilepaskan semua ikatannya, pindah kepemilikan menjadi milik Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah pindah seperti itu, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, kalau saja tadi engkau menyebutkan atau menego, apa istilah nego itu? Menawar. Andai engkau tadi menawar budak ini dengan harga yang sangat rendah, pasti akan kulepas juga. Jadi kata Umayyah, ini kulepas juga meskipun kau tawar dengan harga yang paling rendah. Kata Abu Bakar As-Siddiq dengan tenangnya, sebaliknya, engkau ajukan angka yang lebih tinggi daripada tadi, kubeli juga. Jadi nggak pakai acara tawar-tawaran, nggak ada nego tebal, nego tipis, nggak ada. Berapa harganya? Segini, nih, selesai. Abu Bakar As-Siddiq. Setelah pindah kepemilikan, itu Abu Bakar nggak bawa Bilal ke rumah, habis itu coba itu yang sebelah sana, tolong sawangnya dibersihin, habis itu yang sana, tolong itu yang itu beresin dulu. Enggak, pindah kepemilikan, jadi punya Abu Bakar, langsung oleh Abu Bakar dimerdekakan. Engkau merdeka sejak saat ini. Jadi nggak dimanfaatin sama sekali itu, langsung dimerdekakan. Engkau merdeka. Engkau merdeka. Nah, di sini disebutkan pada waktu itu Bilal dibeli oleh Abu Bakar dari Umayyah seharga 7 uqiyah. Seharga 7 uqiyah. Seharga 7 uqiyah, kemudian langsung dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ini cerita tentang Bilal.
Nah, Bilal setelah itu bersama ibunya tinggal di Mekah, tetap tinggal di Mekah sebagai orang merdeka. Sebagai orang merdeka. Nanti kita akan dapat cerita bagaimana Bilal ketemu sama majikannya itu, Umayyah, di perang Badar. Bagaimana Bilal melihat Umayyah di perang Badar sebagai salah satu tawanan. Bilal betul-betul histeris. Bilal sampai teriak ke orang-orang, Umayyah, Umayyah, Umayyah masih hidup. Kalau Umayyah masih hidup, aku tidak akan selamat. Umayyah, Umayyah, terus begitu. Jadi memang siksaan yang menimpa Bilal itu membuat ingatan yang betul-betul membekas pada diri Bilal. Sampai segitunya. Padahal waktu itu posisi Umayyah adalah seorang tawanan perang. Seorang tawanan perang. Tapi Bilal nggak peduli itu Umayyah masih hidup. Umayyah, lihat, Umayyah masih hidup. Aku tidak akan selamat kalau Umayyah masih hidup. Umayyah, begitu, histeris. Dan sekali lagi ini menandakan bahwa apa yang ditimpakan oleh Umayyah kepada Bilal itu betul-betul membekas di benak Bilal. Ya, betul-betul membekas di benak Bilal. Meskipun Bilal waktu itu posisinya pegang pedang, punya senjata lainnya dan siap membela diri, ketika melihat sosok Umayyah langsung tergambar apa yang dilakukan Umayyah kepada Bilal beberapa tahun sebelumnya. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah, beberapa 10 tahun lebih dari kejadian ini. Nah, ini Bilal. Kita beralih kepada sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Hadirin jemaah sekalian, kalau tadi yang kita sebutkan itu adalah cerita-cerita personal orang-orang secara individual, sekarang kita akan lihat bagaimana timpaan dan bagaimana siksa dan gangguan menimpa satu keluarga. Karena Ammar ibn Yasir maula di Bani Mahzum, aslama huwa wa abuhu wa ummuhu. Sahabat yang kita ceritakan ini adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah bekas budak milik kabilah Bani Mahzum. Sudah kita sebutkan ya, Abu Jahal itu tokoh kabilah Bani Mahzum. Jadi Ammar bin Yasir ini bekas budak dari kalangan kabilah Bani Mahzum. Ammar masuk Islam. Beliau, kemudian ayah beliau dan ibu beliau. Ayah beliau bernama Yasir, ibu beliau bernama Sumayyah. Nah, ketika mereka masuk Islam, ingat mereka ini bekas budak. Ammar bekas budak, kemudian Sumayyah bekas budak juga. Kalau Yasir ini orang merdeka, tetapi memiliki kedudukan yang lemah di tengah-tengah masyarakat Mekah, bukan orang yang terpandang atau terhormat. Kata Al-Barburi, kana musyrikuna ya yukhrijunahum ila abtar. Jadi keluarga Ammar ayahnya dan ibunya masuk Islam, menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ketika keislaman mereka diketahui oleh Bani Mahzum, maka dipimpin oleh Abu Jahal. Mereka bergerak. Wa yukhrijunahum ila abtar. Lalu mereka mendatangi rumah Ammar, rumah keluarga Ammar. Mereka digelandang dari rumah mereka. Kalau bahasa sekarangnya apa? Dipersekusi, didatangi rumahnya, diketok, diseret keluar rumah. Ammar, ayahnya, ibunya, sekeluarga. Yukhrijunahum ilal abtar. Mereka diseret keluar, digelandang, dibawa ke tanah lapang. Jadi bukan ke ruangan khusus, bukan ke rumah penyiksaan, enggak, ke tanah lapang, sehingga orang-orang banyak melihat. Dan pada waktu itu panas dari matahari betul-betul menyengat. Fayu'adzibunahum biharriha, maka di bawah terik matahari di tanah lapang, orang-orang tersebut dipimpin oleh Abu Jahal rame-rame menyiksa satu keluarga ini. Ibunya, bapaknya, Ammarnya disiksa. Jadi enggak dikumpul begitu, enggak. Mereka dipisah begitu, habis disiksa masing-masing. Dipaksa untuk kembali kepada keyakinan yang dipegang oleh orang-orang Quraisy, sama-sama menyembah berhala. Terus begitu, disiksa, apa-apa dan seterusnya. Padahal mereka bukan budak, hanya bekas budak. Mereka orang-orang lemah, dipimpin oleh Abu Jahal, mereka disiksa seperti itu.
di tengah lapang. Jadi bayangkan waktu itu orang yang lalu lalang akan melihat, orang dari kejauhan akan melihat 3 orang disiksa rame-rame di tengah lapang. Bukan hanya itu, kabar tentang Ammar dan keluarga disiksa rame-rame oleh Abu Jahal dan teman-temannya ini sampai kepada telinga Rasulullah. Rasulullah tahu. Maka dalam kondisi seperti itu, dalam salah satu kesempatan Rasulullah datang menuju lapangan tersebut. Ketika itu Rasulullah mendapati mereka bertiga betul-betul disiksa oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Rasulullah tahu, Rasulullah melihat sahabat-sahabat yang sedang disiksa. Rasulullah datangi mereka, Rasulullah lewat di situ dan kemudian berpesan, hanya bisa berpesan, Sobron ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya yang Allah janjikan untuk kalian adalah surga. Jadi tolong pahami dan bayangkan seperti ini keadaan dan kejadiannya. Rasulullah tahu, Rasulullah datang lewat di tempat itu, dan beliau hanya berpesan sobron, sabar, sabar, sabar wahai keluarga Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Jadi bayangkan mereka lagi dipukulin gini, Rasulullah lewat, sabar keluarga Yasir, sabar keluarga Yasir. Kalau zaman sekarang kejadian kayak gini, oh Rasulullah dibully tuh, apa-apaan? Itu gara-gara ente tuh, kan kayak gitu. Ini enggak, sabar, sabar, sabar wahai keluarga Yasir, sabar keluarga Yasir. Surga yang dijanjikan untuk kalian, surga untuk kalian, surga untuk kalian, sabar wahai keluarga Yasir. Dan memang waktu itu yang diperintahkan oleh Allah adalah bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan secara terang-terangan wahai Muhammad apa-apa yang kau diperintahkan. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Berpaling maksudnya bersabar. Maafkan, lapang dada, jangan balas. Ini perintah dari Allah. Jadi bayangkan pada waktu itu Rasul di posisi seperti itu, diperintah oleh Allah bersabar dalam kondisi beliau melihat sahabat-sahabatnya disiksa. Sahabat-sahabat Rasulullah ini juga tahu, dan mereka melihat, mereka seperti perintah Allah, mereka bersabar. Mereka menahan diri, bukan mereka nggak berani, bukan mereka nggak pandai berkelahi, enggak. Mereka bisa juga berkelahi, mereka juga bisa melawan. Tetapi memang waktu itu perintahnya begitu, sabar, sabar. Jadi nggak ada, oh ini mah darurat, darurat, ayo kita bergerak. Enggak, sabar. Seperti itu bayangannya dan seperti itu gambarannya. Rasulullah lewat, Rasul berpesan, sabar wahai keluarga Yasir, sabar. Surga menanti kalian. Surga yang dijanjikan oleh kalian, sabarlah, sabarlah. Jadi bayangkan seperti itu. Dan itu terjadi nggak sehari 2 hari, berhari-hari. Dan polanya sama kayak gitu. Diseret dari rumah, dibawa ke tanah lapang, dipukuli, disiksa. Gak mau keluar nih, gak mau kembali nih, pukulin. Gak mau lagi nih, pukulin terus. Masih tetap mengikuti Muhammad, pukulin, ditendang dan seterusnya. Sampai akhirnya Yasir kemudian meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, disiksa, dipukuli, ditendang di tengah-tengah tanah lapang. Beliau radhiyallahu anhu akhirnya meninggal dunia. Jadi enggak diseret dulu ke dalam ruangan bisa dibunuh di situ, enggak. Di tanah lapang, di tempat penyiksaan, di tempat dipukulin, mati terkapar, dipukuli, disiksa oleh orang-orang. Setelah Yasir, giliran Sumayyah. Jadi kita bayangkan orang-orang yang menyiksa Yasir waktu itu, yang menyiksa keluarga Yasir waktu itu, mereka mendapati ini keluarga kayaknya kompak, tetap bertahan di atas agamanya, gak mau kembali kepada keyakinan kita. Ketika melihat Yasir terbunuh setelah dipukulin, disiksa seperti itu, kemudian melihat Sumayyah masih bertahan meskipun sudah dipukulin sampai babak belur, akhirnya Abu Jahal gak tahan, emosinya naik, dicari, diambilnya tombak pendek, lalu ditusukkan ke kemaluan. Di tempat ditusuk di depan orang-orang. Famatat, maka meninggal dunialah Sumayyah.
Meninggallah dunia, Sumayyah menyusul Yasir suaminya. Nah, kata Al-Mubarri, wahiyya awwalu syahidatin fil Islam. Dialah Sumayyah wanita pertama yang syahid dalam mempertahankan Islam. Ibu-ibu, akhwat yang ada di atas, jangan sampai lupa, orang yang pertama kali beriman atau orang yang pertama kali masuk Islam adalah seorang wanita, Khadijah bintu Khuwailid. Sekarang di pertemuan sekarang kita dapati wanita atau orang pertama yang terbunuh di jalan Allah mempertahankan agama Allah adalah seorang wanita juga, Sumayyah bintu Khayyat. Namanya Sumayyah, putri Khayyat, bekas budak milik Abu Hudzaifah Al-Makhzumi. Dan Sumayyah waktu itu adalah seorang wanita yang lemah, seorang wanita yang sudah menginjak usia tua. Beliau sakit-sakitan dan lemah waktu itu. Beliau meninggal dunia setelah ditusuk oleh Abu Jahal. Kejadian itu berlangsung di lapangan, dan bisa kita bayangkan juga bahwa Ammar menyaksikan ayah ibunya terbunuh di tempat. Jadi nggak ada ceritanya sensor begini, disensor dulu, dibawa ke sana, ini ayah ibunya mau kita bunuh. Nggak ada, di tempat. Yasir mati di tempat, Sumayyah begitu juga, dan Ammar ada di sana, masih dalam posisi juga sedang disiksa. Ketika melihat orang tuanya terbunuh seperti itu, maka bisa kita bayangkan kesedihan yang dirasakan oleh Ammar. Pada waktu itu orang-orang Quraisy segera beralih kepada Ammar, lalu mereka terus memukuli Ammar. Disebutkan di sini siksaan yang menimpa Ammar pada waktu itu bukan hanya dipukuli, tetapi juga siksaan yang menimpa Ammar waktu itu dibaringkan di atas tanah padang pasir seperti itu, lalu ditimpakan batu besar ke dadanya. Kemudian melihat Ammar masih bertahan, karena Ammar adalah anak muda, masih berusia muda. Oleh orang-orang yang menyiksanya, batunya dicopot, diangkat, lalu dibawa air. Kepalanya dimasukkan ke dalam air. Dipaksa, sembah Lata, sembah Uzza, nggak mau masukin. Sampai kepayahan dicabut lagi. Kebayang? Bayang? Penyiksaan seperti itu bayang? Kan yang disiksa kayak gini kan banyak penjahat perang, ya enggak? Atau mata-mata musuh, atau maling. Dimasukin mukanya ke dalam air, diangkat ketika payah. Kata mereka waktu itu, la natrukuk, kami tidak akan membiarkanmu bebas begitu saja wahai Ammar, hatta tasubba Muhammadan, sampai engkau celah Muhammad, wa taqulu fil Lat wal Uzza khairan, dan mengatakan sesuatu yang baik kepada Lata dan Uzza. Coba cepat katakan, celah Muhammad. Ammar gak mau, dimasukin lagi. Terus begitu berulang-ulang sampai akhirnya Ammar kepayahan dan kemudian terpaksa mencaci maki Rasulullah, lalu mengucapkan sesuatu yang sifatnya kufur, mengatakan sesuatu yang sifatnya kufur, yang kalau diucapkan oleh seorang muslim dalam kondisi normal dia pasti murtad karena ucapan tersebut. Tetapi Ammar waktu itu terpaksa mengucapkannya karena udah nggak tahan lagi, ya. Bagaimana sedihnya beliau, bagaimana tekanan batin beliau, bagaimana sakit yang menimpa fisik beliau. Beliau nggak tahan, akhirnya beliau mengiyakan permintaan orang-orang, mencaci maki Rasulullah, lalu mengucapkan kata-kata kufur. Setelah mereka melihat Ammar mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, akhirnya mereka lepaskan Ammar. Ammar segera menangis sejadi-jadinya, lalu pulang dan berlari mencari Rasulullah. Kemudian mendatangi Rasul dan nangis sejadi-jadinya, meminta maaf, meminta uzur kepada Rasulullah atas apa yang baru saja dilakukan oleh Ammar di hadapan para penyiksanya.
Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imani. Barang siapa yang kufur, kafir kepada Allah setelah sebelumnya dia beriman, maka untuknya akan mendapatkan kemurkaan Allah. Untuknya kemurkaan Allah. Illa man ukriha, kecuali siapa saja yang dipaksa, seperti Ammar bin Yasir tadi. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya merasa tenang dengan keimanannya. Nah, pada waktu itu inilah yang terjadi. Ammar terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kufur karena terpaksa, dan Allah bela Ammar. Normalnya, aslinya, kalau tidak seperti itu, orang yang mengucapkan kata-kata kufur, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dia mencaci maki Rasulullah, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Tetapi Ammar dikecualikan karena beliau terpaksa melakukannya waktu itu. Dan dia meminta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah sudah memakluminya dan berpesan kepada Ammar, kalau mereka nanti menyuruhmu seperti tadi, gak apa-apa, kerjakan. Tapi ingat, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tenang dengan keimanan yang ada. Hadirin jemaah sekalian, itu cerita tentang Ammar dan keluarganya. Cerita tentang Ammar dan keluarganya. Yang lainnya yang kita bisa sebutkan juga sebelum kita tutup pertemuan malam hari ini adalah apa yang menimpa Abu Fukaihah. Abu Fukaihah ini nama aslinya adalah Aflah. Beliau ini adalah bekas budak dari kabilah Bani Abdiddar. Nah, suatu hari setelah beliau masuk Islam, kabilah Bani Abdiddar menyeret Abu Fukaihah dari rumahnya di tengah siang yang sangat terik, di tengah sinar matahari yang bersinar dengan teriknya. Pada waktu itu diseret dari rumah, kedua kakinya diikat dengan rantai. Lalu setelah sampai di tanah lapang, pakaiannya dibuka. Kemudian beliau dibikin tengkurap di atas batu-batu kerikil yang ada di padang pasir. Kakinya diikat dengan rantai, bajunya dibuka, lalu dibaringkan secara tengkurap, dibaringkan dengan cara tengkurap, ditengkurapkan. Setelah itu diletakkan batu besar di atas punggungnya. Jadi ini kebalikan yang tadi. Kalau Bilal ngadep ke atas, terlentang batu di dada beliau. Kalau Abu Fukaihah kebalikannya, dibikin tengkurap. Jadi bisa dibayangkan wajah beliau nempel ke batu, dada beliau, kemaluan beliau, kemudian bagian paha beliau menempel ke batu. Di bawah sinar matahari yang terik, punggung beliau kemudian ditindih batu besar sampai Abu Fukaihah nggak bisa bergerak sama sekali. Dan beliau dibiarkan begitu sampai akhirnya Abu Fukaihah pingsan, hilang kesadarannya. Beliau mendapatkan siksa seperti itu berhari-hari lamanya. Sampai puncaknya karena sudah tidak tahan lagi, Abu Fukaihah betul-betul pingsan, gak bergerak sama sekali. Orang-orang yang menyiksanya sampai mengira Abu Fukaihah sudah meninggal dunia. Ketika mereka sudah menyangka Abu Fukaihah sudah meninggal dunia, lewat Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya berapa harganya, dijawab oleh orang-orang segini. Maka dibeli Abu Bakar, batunya diangkat, Abu Fukaihahnya digotong, dibawa ke rumah. Setelah sadar, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Fukaihah. Lalu sahabat lainnya, ada yang bernama Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad ini adalah seorang budak milik wanita yang bernama Ummu Ammar. Ummu Ammar bintu Siba al-Huzaiyah. Dan Khabbab ini berbeda dengan budak-budak lainnya. Khabbab ini memiliki keterampilan pandai besi. Beliau bisa bikin alat ini, alat itu dari besi. Beliau bisa menempa besi menjadi senjata tajam, menjadi alat pekerjaan sehari-hari. Istilahnya tuh haddad. Beliau ini seorang haddad, seorang pandai besi.
Ketika dia masuk Islam, tuannya Ummu Ammar gak terima. Akhirnya disiksa dan diseretlah Hobbab. Kalau budak-budak yang tadi disiksa, diseret ke tengah-tengah matahari, ke lapangan, ke gurun, ke tempat batu kerikil yang luas. Kalau Hobbab enggak, dibawa ke dalam bengkel kerjanya. Jadi api yang dipakai untuk menempa besi itu dinyalakan, diseret, dijongkokin ke atas, api yang menyala. Dijongkongi begitu. Kemudian ketika dia masih bisa bertahan, para penyiksanya yang disuruh oleh Ummu Ammar membawa besi yang panas lalu ditempelkan ke atas punggung dan ke atas kepalanya, supaya murtad, kembali kepada keyakinan nenek moyang suku Quraisy. Hobbab nggak mau, ditempelin besi panas ke kepalanya, ditempelin besi panas ke punggungnya, tetap nggak mau. Lalu puncaknya, para penyiksa itu ketika mereka nggak sabar lagi, nggak tahan lagi melihat bagaimana Hobbab masih kekeh tegar di atas penyiksaan seperti itu, mereka akhirnya menyeret Hobbab lalu membaringkannya ke tempat api penempaan besi, ke tempat penempaan besi. Kan itu ada apinya tuh, apinya itu dinyalakan. Jadi api buat menempa besinya itu dinyalakan. Nah, Hobbab habis itu diseret lalu dibaringkan ke atas api itu, ke atas tempat penempaan besi itu. Dibaringkan begitu, punggungnya menimpa api itu. Beliau berteriak, lalu badan beliau digoyang-goyangin. Diseret, digerak-gerakin sampai akhirnya api itu padam karena cairan yang keluar dari punggung Hobbab. Berarti apa ini? Luka bakar. Kan luka bakar itu kan ada tingkatannya tuh. Ada yang cuma ini mah kasih pasta gigi juga udah selesai. Ini mah kasih udah selesai. Ada yang sampai kulitnya itu habis, kemudian keluar cairan tubuhnya itu. Nah, itu membuat padam api tempat menempa besi itu. Hobbab bin Ar dibaringkan gitu, bisa digoyang-goyang begitu, terus begitu sampai apinya padam. Ini mereka lakukan sebagai bentuk siksaan terhadap Hobbab bin Ar. Dan kebayang apa yang terjadi pada Hobbab itu akhirnya menimbulkan bekas cacat yang terus ada sampai meninggal dunia. Nanti di zaman Umar menjadi khalifah, Umar ketika ingin mengajari para tabi'in tentang apa yang dulu pernah terjadi pada orang-orang di zaman Rasulullah berdakwah di kota Makkah, dia sering membawa Hobbab lalu memberitahu kepada orang-orang, hada sayyid, ini seorang tuan, ini seorang pemimpin di antara kami, Hobbab. Lalu dikasih lihat bekas yang tadi itu disiksa, yang ada di punggung Hobbab. Jadi Umar ketika tahu cerita Hobbab begitu, betul-betul memuliakan Hobbab, memanggilnya dengan sebutan sayyid. Hada sayyidi, ini tuanku, ini pemimpinku, ini jagoanku, nih Hobbab bin Ar. Nah, semua kejadian tadi berlangsung di kota Makkah setelah Rasulullah menampakkan dakwah beliau secara terang-terangan, setelah beliau menyampaikan al-haq kepada orang-orang. Dan para sahabat yang kita sebutkan tadi, mereka semuanya mendapatkan gangguan, kekerasan. Bahkan pada kasus Hobbab itu sampai cacat fisik, ada bekas luka bakar di punggung beliau radhiyallahu anhu ajma'in. Baik, waktunya sudah habis, kita harus cukupkan sampai di sini. Cuma sebelum bubar, nanti ada semacam pertanyaan dan ini ada hadiahnya bagi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Baik, kita tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, ini ada tas, kemudian ada parfum, ada buku tata cara memandikan jenazah. Berarti yang tas ini pertanyaan susah ya? Susah ya? Mana Pak? Ya, susah.
Kalau ini agak susah, aku. Kalau buku mudah. Kita mulai dari pertanyaan mudah dulu. Pertanyaan mudah dulu. Ini ditunjuk atau dibebaskan? Bebas. Baik. Hah? Oh gitu. Baik. Pertama untuk ikhwan, untuk bapak-bapak dan jamaah ikhwan yang ada di bawah. Pertanyaan pertama. Pertanyaan gampang. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan wahyu berupa surat apa, ayat berapa? Susah ya? Hah? Susah nggak ya? Rasanya gampang ya? Susah ya? Susah kan? Ada yang tahu? Pak. Surah Al-Alaq ayat berapa? 1 sampai 5. Iya. Pertanyaan kedua, Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul dengan wahyu berupa surat apa, ayat berapa? Kurang tertarik ini. Al-Mudaththir ayat 1 sampai. Gampang ya. Pertanyaan ketiga, siapa laki-laki dewasa yang pertama kali beriman kepada Rasulullah? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat, siapa yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak-anak? Apa saja? Bu, nanti bu sebentar. Nih, tapi itu gak apa ya. Kasih ke. Pertanyaan selanjutnya. Coba di sini, siapa yang masih ingat? Oh ya, ini patung kayaknya, pertanyaan agak susah. Siapa yang masih ingat apa yang kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu? Apa wahyu yang ketiga? Siapa yang masih ingat wahyu ketiga itu berupa surat apa, yang berapa? Wahyu ketiga. Bukan. Ada yang masih ingat, ibu-ibu? Akhwat? Bukan. Wahyu yang ketiga, wahyu pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu kedua adalah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Sekarang, wahyu yang ketiga itu surat apa? Al-Fatihah. Jadi jangan sampai lupa, wahyu yang ketiga adalah surat Al-Fatihah. Karena pada waktu itu, tidak lama dari itu turun perintah untuk menunaikan sholat. Sebelum adanya kewajiban sholat 5 waktu, Rasul, para sahabat mereka sholat setiap pagi dan petang. Dan yang namanya sholat harus membaca Al-Fatihah. La sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada yang namanya sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Jadi turun sebagai wahyu yang ketiga. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan gampang. Ya, untuk tadi umahat ibu-ibu sudah. Sekarang kembali ke bawah. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa lama dakwah secara sirriyah berlangsung? Apa yang kacamata? Berapa? 23 tahun. 23 tahun. Salah. 13 tahun. Salah. Berapa lama dakwah secara sirriyah berlangsung? Antum jawab dengan catatan. Mana kasihkan nih? Berapa? Bukan. Gimana nih, kasih nggak nih? Baik, untuk ibu-ibu yang di atas, pertanyaan berikutnya, pertanyaannya gampang. Untuk ibu-ibu perhatikan, siapa nama wanita yang membantu persalinan Aminah ibu Rasulullah? Siapa? Bukan. Siapa nama wanita? Oh, ini harusnya parfum, agak susah. Siapa nama wanita yang membantu ibu Rasulullah melahirkan Rasulullah? Siapa?
Ibu-ibu ada nggak yang bisa jawab? Bukan. Berarti ini aja ya. Ini ada yang bisa jawab di bawah. Dikasih tahu bapaknya ya, abinya ya. Oh. Bapak ya. Pak jadi nggak apa-apa. Itunya habis, sekarang tinggal 2 lagi ya. 2 lagi. Untuk ibu-ibu, biasanya ibu-ibu hafal. Ibu-ibu sebutkan 3 nama wanita yang pernah menyusui Rasulullah waktu masih bayi. Pertama Halimah, yang kedua kasih ke atas yang coba untuk bapak-bapak, siapa yang kedua? Siapa yang ada yang tahu? Ada yang tahu bapak-bapak? Halimah sudah disebut, ada satu lagi ibu susu Rasulullah, siapa? Waibah, buat bapak-bapak ya padahal. Bapak nggak ada yang tahu? Ada. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir dan pertanyaan paling susah untuk bapak-bapak dan ikhwan, karena ini model tasnya model laki-laki, bukan model perempuan. Untuk bapak-bapak dan ikhwan yang di bawah, pertanyaannya tolong diperhatikan. Siapa di sini yang masih ingat arti nama Muhammad? Coba. Gimana? Manusia yang terpuji dan sempurna sifat terpujinya, dan akan terus dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Betul. Ini sudah kita sampaikan semuanya, mudah-mudahan nantinya bermanfaat. Dan memang biasanya kita nggak bertanya ya, tapi ini mudah-mudahan sebagai pemotivasi aja. Sampai sini alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.